warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa bima'unatika yanbarijul haqqu wa yastabin. Allahumma salli ala nabiyyika al-arabis sadiqil amin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan, Dewan Guru sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Safinah, beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Muhammad Haris Hakam SHMA, yang tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Namun selalu kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan rezeki beliau, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Yang saya hormati pula para jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren As-Safinah, beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nabawi SH, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Salih Salim SE, serta santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u sirrul mu'min." Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi kalau kita ingin menginginkan sesuatu, berarti kita harus meminta kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu dekat, dan Allah juga telah menjanjikan kepada hamba-Nya bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa dan permohonan ketika hamba-Nya berdoa kepada Allah. Jadi kita itu gak usah mikirin janjinya Allah, tapi yang kita harus pikirin itu adalah bagaimana cara kita. Tapi yang harus kita pikirin itu adalah menjalankan tugas kita sebagai manusia untuk berdoa kepada Allah. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengabulkan doa, Allah maha tempat bergantung. Karena kalau ada seorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti orang itu orang yang sombong. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah."
wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan harapan akan dikabulkan. Allah tidak menerima doa dari hati yang kosong dan lalai dari harapan. Hadis riwayat Tirmizi. Kak? Hah? Suaranya mana kurang? Hah? Berdoa kepada Allah itu bukan hanya sembarang doa yang mentah, tapi kita juga berdoa harus diiringi dengan kesungguhan dan harapan. Kita kalau cuma sekedar ya minta, tapi nggak ada pengharapannya, nggak ada kesungguhannya, ya udah jangan berharap lebih doa kita tuh bakal dikabul. Masalah dikabul atau tidaknya doa kita itu urusan lain lagi. Yang terpenting itu adalah kita menjalankan tugas kita sebagai manusia, mendekatkan diri kepada Allah, menikmati dengan cara melalui doa. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwa ibadah." Doa itu adalah ibadah. Yang pertama itu awalnya doa kita itu dengan menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca salawat itu adalah salah satu kunci bagi terkabulnya doa. Rasul sendiri pun bersabda, semua doa tertolak kecuali dia membaca salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dia berkata, setiap doa itu pasti terhalangi oleh sebuah tabir antara pemohon doa dan Allah, kecuali jika ia membaca salawat, maka tabir itu akan terbakar dan doanya akan menembus. Tapi jika ia tidak membaca salawat, maka doa itu akan terbentang. Jadi kita itu harus sering-sering membaca salawat, karena itu salah satunya untuk mendorong bagi terkabulnya doa kita. Ketika kita berdoa diawali dengan membaca salawat, berarti itu sama saja kita sedang berkomunikasi dengan Allah lewat wasilah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus mencari waktu yang mustajab dalam berdoa, seperti para ulama mengatakan di sepertiga malam, selesai salat fardu, ba'da asar di hari Jumat, ketika waktu hujan kan masih banyak lagi lainnya. Makanya kita selaku santri itu harus manfaatkan waktu mustajab itu untuk bermunajat kepada Allah yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siain. Bukan cuma hanya waktu, tapi juga ada beberapa orang yang pasti Allah akan ijabah doanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti Allah akan ijabah. Yaitu yang pertama, doanya kedua orang tua. Yang kedua, doa orang musafir. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Doa juga bisa merubah takdir. Yang tadinya kita bodoh, tapi karena kita terus berdoa dan berusaha, kita bisa jadi pintar. Terus yang tadinya kita susah ngapalin Quran, tapi karena kita terus berdoa dan berusaha, Allah mudahkan hafalan kita. Yang tadinya kita tidak ditakdirkan untuk bersama, tapi karena adanya kekuatan doa, Allah takdirkan kita untuk bersama. Ini ada satu pesan untuk kita semua dari seseorang. Tidak ada yang tidak mungkin selama ada rasa berjuang dan usaha untuk mewujudkannya. Apa yang kamu inginkan pasti bisa. Salam ghafir wa bisyarafah. Pada intinya kita jangan pernah lelah dalam berdoa. Selama masih ada usaha, selama masih ada keinginan, selama apapun kita itu berdoa, pasti Allah akan menjawab doa-doa kita. Entah Allah itu beri dunia ataupun Allah simpan untuk di akhirat kelak. Umar bin Khattab berkata, "Man akthara minad du'a." Orang yang mendapat taufik dari Allah itu yang tidak pernah berhenti dalam berdoa. Wala tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan selalu tercurah kasih sayang darinya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang khilaf, itu karena kedatangan dari kebodohan ilmunya saya. Tapi karena dalam materi ini bisa diambil hikmahnya, itu semata
karena ilmunya Allah. Boleh pantun nggak? Pagi-pagi keluar rumah. Kurang, lagi. Pagi-pagi keluar rumah. Baca doa saat melangkah. Bagi jamaah yang istiqomah, saya doakan ilmunya berkah. Buah nangka, buah pepaya, makan di pohon tanpa dirabi. Kalau suka ceramah saya, jangan lupa mengundang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.